sekali lagi, barangkali ya, kita ulangi lagi ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Selamat pagi teman-teman dari angkatan Fighter dan Fahrenheit ya. Ini teman-teman satu angkatan ya kalau nggak salah, tapi beda nama ikhwan dan akhwat. Oke, teman-teman semuanya, sebelumnya perkenalkan, saya Ahmad Mauluddin Rahmanulail dari Angkatan Angkasa atau Angkatan 9 Al-Multazam. Di sini insya Allah akan memandu jalannya acara. Saya sebagai moderator pada pematerian hari ini. Insya Allah materi hari ini akan membahas terkait dengan pentingnya LinkedIn gitu ya. Apa sih LinkedIn gitu ya Kak? Dan lain sebagainya. Insya Allah kita akan membahas itu teman-teman. Oke, tapi sebelumnya di sini teman-teman saya akan menyampaikan gitu ya, bahwasanya silakan teman-teman ini kan yang akan lulus gitu ya, yang akan lulus, dan kami dari Korsilam mengadakan pendataan alumni teman-teman. Pendataan alumni kenapa saya harus data ya, supaya terdata gitu ya, supaya terdata dengan baik, alumni tetap terintegrasi, tetap terikat satu sama lain. Ya, mohon teman-teman untuk mengisi pendataan alumni terlebih dahulu gitu ya. Pendataan alumni bisa dicek di IG Forsilam, di IG Forsilam Pusat, tulisannya Forsilam Pusat ya. Di situ ada link yang harus teman-teman isi. Nah, silakan bisa dicek teman-teman di gadgetnya gitu ya, sambil nyambi nih ya, sambil menunggu pematerian dan sambil menunggu teman-teman yang lain. Bisa dicek terlebih dahulu di situ, follow Instagram Forsilam terlebih dahulu gitu ya. Jangan lupa alumni semuanya wajib follow supaya followersnya banyak. Nah, insya Allah di sini informasi akan diupdate terkait dengan kealumnian gitu ya, terkait dengan Forsilam, program-program gitu ya. Barangkali ada informasi terkait buka bersama di daerahnya barangkali gitu ya, atau kemudian ada silaturahim di daerahnya, insya Allah akan diinformasikan juga lewat sini gitu ya. Dan biasanya ada Instagram Forsilam di daerah gitu ya teman-teman, silahkan bisa di follow dan kemudian bisa mengakses link yang ada di bio. Di situ ada alumni care Forsilam. Nah, silakan teman-teman akses link tersebut dan isi formulirnya. Yang ketiga, silakan isi data diri kalian di landing page yang sudah kami sediakan. Silakan teman-teman isi. Ini adalah ikhtiar kita untuk saling terikat teman-teman ya, saling terintegrasi satu sama lain. Jadi walaupun teman-teman keluar gitu ya, teman-teman tidak sendirian. Ini masih ada kakak-kakaknya gitu ya, yang bisa teman-teman tanyai, yang bisa teman-teman ajak sharing gitu ya. Oke teman-teman semuanya, alhamdulillah ini sudah ada pemateri kita. Sambil menunggu teman-teman yang lain ya. Oh iya, sebelumnya teman-teman, ini karena kita online gitu ya, dan interaksi itu perlu, kalau misalkan kita sebut dengan interaksi, berarti harus ada dua arah gitu ya. Harus ada dua arah. Kalau bisa, yang bagi teman-teman yang tidak berhalangan gitu ya, bagi teman-teman yang tidak berhalangan, mohon sekali untuk bisa on cam, on kamera. Di sini ada sekian banyak orang-orang hebat gitu ya, adik-adik yang hebat yang siap menghadapi dunia gitu ya, dunia kampus atau dunia kerja dan lain sebagainya. Nah, silakan teman-teman, mohon sekali untuk bisa on kamera sebelum masuk ke sesi pematerian. Coba mana, kami ingin tahu wajah teman-teman baru dari Fighter dan Fahrenheit. Bisa? Silakan on cam terlebih dahulu teman-teman. Ada yang berhalangan? Kalau memang teman-teman berhalangan, silahkan konfirmasi di ini ya, konfirmasi di chat. Nah, teman-teman.
Silakan konfirmasi di chat. Kak, mohon maaf sedang di luar. Kak, mohon maaf terkendala sinyal. Kak, mohon maaf lagi bantu ibu masak dan lain sebagainya. Silakan konfirmasi ya teman-teman. Jangan lupa konfirmasi supaya kami dari panitia tahu kondisi teman-teman sedang apa. Gitu. Oke. Baik. Baik, marilah kita sama-sama membuka acara kita pada siang hari ini, pada pagi hari ini, dan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian untuk menambah keberkahan, mohon salah satu dari teman-teman, minta perwakilannya dari teman-teman semuanya untuk tilawah, untuk menyampaikan tilawah. Ada yang bisa, ada yang mau ngambil kesempatan amal untuk membacakan Quran pada siang hari ini, teman-teman? Ada yang ingin berpartisipasi? Ada? Oke, baik. Abdul. Ada Abdul? Abdul Hafiz ya? Oke. Silakan Abdul Hafiz. Ini dari Deva nyebutnya Abdul Hafiz. Abdul Hafiz mana? Ada? Ini ada Abdul Hafiz. Cek. Oh gitu, Masya Allah. Abdul Hafiz, sudah bisa tersambung Abdul Hafiz? Halo Abdul Hafiz, bisa menyampaikan tilawah? Kayaknya belum tersambung nih Abdul Hafiz, mungkin ada kendala. Kalau dari teman-teman yang lain ada yang bisa menggantikan mungkin ya? Gimana teman-teman? Ada yang ingin mewakili? Saya Kak, saya. Oh, Dipta. Oke, silakan Dipta. Aduh aja nggak apa ya Kak? Waktu Ya, duha nggak soalnya apa-apa. sekarang. Iya betul. Monggo. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma waddaka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatima fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Shadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Barakallah. Syukran jazakallah. Aktifta sudah menyampaikan tilawatul Quran. Semoga ini menjadi wasilah keberkahan kita pada pagi hari. Oh iya, Abdul Hafiz, nggak apa-apa. It's okay. Oke, teman-teman semuanya, alhamdulillah di sini sudah bersama kita Kak Olan Maulana Gusela, yang insya Allah akan memberikan materi pada pagi hari ini, teman-teman. Materinya terkait dengan satu sosial media yang jarang sekali diketahui. Jarang sekali diketahui dan jarang sekali ini ya digunakan oleh orang-orang biasa gitu. Karena biasanya LinkedIn ini teman-teman, namanya LinkedIn ya, LinkedIn gitu. Nah teman-teman mungkin juga belum familiar terkait dengan LinkedIn. Nah teman-teman, LinkedIn ini ternyata sangat berdampak sekali di dunia kerja atau banyak sekali digunakan oleh orang-orang yang berkarir, entah itu di sekolah, entah itu di perusahaan, entah itu di PT manapun gitu ya. Nah ini banyak sekali digunakan. Tapi jangankan teman-teman gitu ya,
Bahkan para mahasiswa gitu, para pekerja itu tidak memanfaatkan LinkedIn atau telat mengetahui LinkedIn gitu, sehingga tidak memaksimalkan LinkedIn-nya. Padahal di LinkedIn itu teman-teman bisa mendapatkan banyak hal gitu ya. Nah, insya Allah hari ini kita akan berkenalan dengan LinkedIn bersama Kak Olan gitu ya, bersama Kak Olan. Nah, saya coba perkenalkan dulu ya pemateri kita pada pagi hari ini, teman-teman. Kak Olan ini lahir di Indramayu 13 Februari 99. Kak Olan bisa dihubungi lewat nomor ini, teman-teman. Ini nomornya 081 222 017 294. Emailnya ada di olangusela@gmail.com. Bisa bisa dikontak dari situ. Bisa dikepoin IG-nya, ada Olan Gucela, dan Twitternya bisa di-follow juga Olan Gucela. Nah, teman-teman semuanya, Kak Olan ini pernah menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta di HR Manajemen Mayor, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. UMY, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Barangkali nanti teman-teman ada juga yang melanjutkan ke sini. Nah, ini beliau salah satu alumni. Nah, beliau pernah juga berorganisasi, aktif di organisasi di BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis 2018 sampai sebagai deputy chair gitu ya, sebagai kepala bidang gitu ya. Kemudian staf Asosiasi Senat Indonesia, Indonesian Student Senate Association, dan kemudian staf BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kemudian Indonesia Serving Sponsorship Coordinator, kemudian internship staf BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi beliau berkiprah banyak di dunia BEM gitu ya. Beliau ini aktivis lembaga gitu. Nah, teman-teman bisa lebih lanjut bertanya tentang lembaga nanti gitu ya ke beliau lewat akun Instagram atau lewat Twitter dan lain-lain tadi. Kemudian pernah bekerja sebagai tim leader Shopee Project, kemudian trainer spesialis Shopee Project, live chat Shopee Project, internship event organizer. Jadi beliau juga sudah pernah bekerja sebagai bahkan tim leader gitu ya, sampai sekarang beliau ada di tim leader. Jadi soal dunia kerja beliau juga sudah merasakan gitu ya, dan insya Allah akan lebih mengerti terkait dengan dunia kerja, dan ini merupakan kesempatan buat teman-teman bagi teman-teman yang barangkali tidak melanjutkan perkuliahan atau kemudian ingin kerja sambil kuliah gitu dan lain sebagainya gitu ya, bisa sharing di sini gitu ya, karena beliau sudah merasakan dunia kerja nih gitu ya, dan tentang LinkedIn ini pasti sangat familiar sekali. Dan masih banyak teman-teman CV-nya beliau yang kalau misalkan saya jelaskan satu persatu ini akan sangat panjang gitu. Oke? Itu perkenalan singkat dari Kak Olan Maulana Gucela yang insya Allah akan menjadi pemateri kita. Kita sapa dulu Kak Olan. Assalamualaikum Kak Olan. Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Udah kedengeran belum suaranya, Man? Sudah? Aman? Aman ya? Oke. Iya. Kak Olan gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah baik, luar biasa. Alhamdulillah, luar biasa. Sudah lama nggak ketemu dan alhamdulillah bisa dipertemukan siang hari ini, Kak Olan. Oke, sudah siap materinya, Kak Olan? Udah. Udah ya? Oke, karena sudah siap, forum saya serahkan kepada Kak Olan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih banyak ya, Rahman. Ini aku izin share screen dulu ya. Ini maaf ya, Man, agak gaptek saya kalau pakai Zoom. Nggak apa-apa, sedikit-sedikit aja, Kak. Oke, udah terlihat belum yang aku present? Sudah?
Oh, masih ini sih, masih Google. Nah, sekarang sudah Udah. ada Oke. mode presentasi. Monggo. Oke, teman-teman. Teman-teman udah kedengeran belum ya suara aku? Aku Sudah Kak, sudah. kedengeran ya? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, ini dari tadi yang aktif Dipta nih yang aku lihat ya. Oke, teman-teman sehat hari ini keadaannya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini tuh kalian lagi apa? Lagi liburan ya nggak sih? Liburan sekolah? Bener nggak? Udah lulus, Kak. Udah lulus. Oh, udah lulus. Oh, udah lulus ya. Udah lulus. Ini tuh angkatan berapa? Angkatan 15 karena 15. 15 ya? iya. Oh iya, oke oke. Lumayan kelihatan agak tua ya, Man ya, berarti ya. Angkatan 8 udah mau tangannya sendiri. Ya sudah Oke. beda dunia itu. Oke teman-teman, hari ini aku mau sharing sih, aku lebih ke sharing ya, bukan menggurui teman-teman terkait personal branding segala macam. Aku enaknya lebih ke sharing aja karena materi yang aku bawakan juga nggak terlalu banyak juga. Jadi kita lebih ke sharing-sharing aja nanti terkait personal branding, itu seperti apa dan sebagainya. Terus, nah selanjutnya perkenalkan terlebih dahulu ya, tak kenal maka ta'aruf ya, kalau kata Ustadz Suwarno. Jadi kita perkenalan terlebih dahulu teman-teman ya. Walaupun tadi udah dijelasin nih sama Rahman. Makanya aktif kau. Oh iya ya, bener ya, nggak boleh bawa HP ya di AM tuh ya, lupa aku. Oke, teman-teman, namaku Olan Maulana Gusela, biasa dipanggil Olan. Jadi dulu aku di Al Multazam itu dari SMP ya, SMP dari 2010, terus lanjut di SMA juga di 2013 lulus. Setelah itu melanjutkan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Aku ngambil jurusan manajemen, konsentrasinya sumber daya manusia. Nah, mungkin teman-teman kalau ada yang mau masuk UMY boleh tanya-tanya ke aku. Kebetulan aku juga alumni sana, lulus tahun 2020. Aku kuliah sekitar 3 tahun 10 bulan. Alhamdulillah dikasih kesempatan untuk kuliah singkat. Ya nggak singkat juga sih sebenarnya, tepat gitu ya, tepat waktu gitu, nggak yang molor 5 tahun 6 tahun kayak gitu, alhamdulillah. Terus abis itu aku dulu di Al Multazam di angkatan komandan, jelas tidak pernah melihat ya pastinya di AM, soalnya aku udah lulus. Kalian masih SMA ya, SMA atau SMP ya, SMA atau masih SD, sorry. Nah itu terus abis itu aku ini sekarang bekerja teman-teman di Shopee, tahu ya Shopee, Shopee COD gitu segala macam, paham ya Shopee. Nah dulu aku mengawali karir di Shopee itu yang pertama itu dari agent live chat. Agent live chat itu kurang lebihnya seperti CS teman-teman. Jadi aku mengawali karir tuh benar-benar dari bawah. Jadi agent live chat, ngebalesin keluhan customer-customer, kayak gitu segala macam di live chatnya. Setelah 8 bulan di live chat, jadi sekitar 2020, aku Juli lulus, terus habis itu aku udah Oktober itu aku udah masuk kerja, September wisuda, terus Oktober udah masuk kerja, jadi alhamdulillah langsung gitu dapat pekerjaan di Shopee ini. Terus sekitar 8 bulan aku promosi jabatan di bagian learning and develop. Learning and develop itu jadi di bagian trainer. Jadi trainer itu seperti ketika memang teman-teman masuk dunia kerja itu orang yang men-training kalian itu namanya trainer kayak gitu nantinya. Kalau misalkan kalian sudah masuk dunia pekerjaan seperti itu. Nah setelah itu sudah di trainer sekitar 1 tahun. Alhamdulillah di Agustus 2022 kemarin promote jabatan lagi di bagian tim lead. Tim lead itu menjadi bagian superior, jadi di bagian customer operation-nya. Jadi aku sekarang yang tadinya aku jadi agent live chat, sekarang aku punya subordinate ya kayak under gitu. Sekitar megang 20 orang di customer operation seperti itu teman-teman sampai saat ini. Dan kebetulan
aku di Shopee itu di Shopee Solo, bukan di Surakarta ya, di Solo, Surakarta. Bukan di Jakarta, teman-teman, seperti itu. Jadi pas begitu udah di kuliah di Jogja, aku ngambil Shopee di Jogja, keterima di Shopee di Jogja. Terus habis itu sekitar tahun 2021 aku move ke Solo, seperti itu. Ya, seperti itu kurang lebih perjalanan apa namanya? Perjalanan pendidikan dan perjalanan karir. Nah, sebelumnya juga aku di mana ya? Di AM ya, di Multazam maupun di kampus, aku anaknya organisasi banget. Jadi kalau ada organisasi tuh pengennya ikut terus. Jadi dulu kuliah itu bukan buat kuliah, aku nyebutnya kuliah buat organisasi kayak gitu ya. Seperti itu. Nah dulu aku di Multazam itu ya biasa ya. Masih ada ya Osma Bantara kayak gitu sekarang. Masih ada nggak teman-teman? Masih. Masih Ada, ya, Kak. masih ya. Oke. Dulu aku Ada judatnya, Kak. ada ajudannya? Oke. Dulu aku pradananya loh di tahun 2000, berapa sih ya? Tahun 2015 berarti. Di kelas 11 itu aku jadi pradananya di Bantara. Kalian Bantaranya masih lucu-lucu nggak? Dipta. Wih, Dipta anaknya organisasi banget nih. Oke, dulu tuh di Osma aku di bagian eh, Kadip Kepramukaan, terus habis itu di Bantaranya aku jadi pradana, terus habis itu juga aku ikut forum OSIS Jawa Barat, forum OSIS Kuningan juga ikut aktif di situ. Fokustik, ya ada Fokustik juga ya, tapi aku ikutnya di FOK. Ada Fokustik, ada FOK. Dulu aku ikut di FOK-nya, terus habis itu ikut di FOJB-nya juga. Nah, seperti itu. Karena sudah punya bekal di situ, akhirnya di dunia kampus aku coba di dunia perbeman, tadi ya udah disampaikan Kak Rahman. Dulu aku mengawali di BEM itu dari zamannya aku magang pas lagi jadi mahasiswa baru, jadi magang dulu. Terus habis itu pas udah selesai magang sekitar 1 tahun, aku menjadi staff tetap kayak gitu di tahun selanjutnya di 2017. Terus habis itu di 2018 berkesempatan menjadi wakil gubernur. Jadi wakil gubernur itu adalah wakil ketua BEM dulu, dan eh, wakil ketua BEM itu dulu pemilihannya melalui partai, teman-teman. Jadi kurang lebih kita kayak miniatur demokrasi yang ada di negara kayak gitu. Jadi kalau fakultas itu gubernur tingkatnya, terus sampai nanti kalau misalkan yang BEM Univ itu namanya presiden kayak gitu. Jadi udah kayak miniatur. Dulu sempat pengen mau maju jadi ini ya, jadi presiden, cuman setelah dipikir-pikir nanti lulusnya telat kayak gitu ya. Jadi pengen kerja aja biar langsung cepet, biar nggak ini ya mahasiswa abadi kayak gitu. Weh, ada anak FOK juga. Aku lupa anak FOK itu dulu siapa ya ininya? Apa namanya? Si pembinanya. Nah, itu teman-teman. Jadi dulu pengalamanku organisasi, dan dulu aku sempat ikut juga di ISMI, Ikatan Senat Indonesia. Jadi aku pas lagi di kampus itu suka keliling-keliling Indonesia, alhamdulillah, tapi dengan gratis ya, dibiayai. Jadi alasannya meeting kayak gitu. Meeting ke Pontianak, terus abis itu ke Semarang, sebagainya. Jadi eh, itu dulu pas jadi mahasiswa kayak gitu. Terus setelah itu aku juga pernah ikut di ini ikut pengabdian pada masyarakat di Sembalun Lombok. Tahu yang dulu itu gempa. Nah, gempa Lombok itu dulu aku pernah ikutan di sana juga, jadi apa namanya, kayak mitigasi bencana segala macam sekitar 2 bulan itu aku di sana, seru kayak gitu. Nah itu kurang lebih jadi mahasiswa. Jadi ya kan karena teman-teman posisinya udah lulus ya, lupa aku sharing sama anak kelas 12. Terus habis itu kita sekarang sebenarnya aku pengen lebih sharing ke personal branding gitu. Jadi gimana sih personal branding yang dibangun ketika memang teman-teman itu ada di dunia kampus, terus abis itu ada di dunia pekerjaan segala macam kayak gitu. Toh juga biasanya anak-anak Multajam kan melanjutkan pendidikannya ke universitas kayak gitu kan. Jadi itu tadi pengalaman organisasiku, terus akhirnya dapat bekal di organisasi, akhirnya tersalurkan ke eh, pekerjaan seperti itu. Oke, itu ya kurang lebih perkenalannya, panjang sekali. Kita lanjut aja.
Jadi yang pertama, aku bakal ngebahas tentang personal branding ini. Jadi personal branding itu menurut aku sendiri jadi dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada perception. Jadi persepsi kita, terus ada value atau sebuah nilai, sama offering ya, atau daya tawar kayak gitu. Jadi perception itu sebenarnya gini teman-teman, personal branding itu adalah, kita bahas di perceptionnya, pandangan seseorang yang yang kita bentuk, terus gambaran diri yang bisa terlihat berbagai sisi. Jadi misalkan contoh, ini aku asal sebut ya, Yasmin. Misalkan contoh, Yasmin ini punya kelebihan di dunia seni, mungkin pinter nasyid kayak gitu ya, suaranya enak segala macam. Jadi orang itu mengenal Yasmin, oh suara Yasmin tuh bagus banget, dia kalau misalkan nyanyi itu bikin orang tuh sampai terenyuh gitu hatinya. Jadi mengikuti alunan-alunan nada yang disampaikan oleh Yasmin kayak gitu. Jadi ketika seseorang itu mempunyai persepsi atas kita, jadi itu adalah sebuah persepsi teman-teman. Jadi bisa dikatakan personal branding juga. Pun ada yang dinamakan value. Jadi nilai terbentuk dari persepsi orang terhadap kita. Jadi nilai apa nih kayak gitu? Nilainya misalkan tadi Yasmin suaranya bagus banget ketika nyanyi nasyid kayak gitu. Sehingga orang-orang itu mikir, wah berarti Yasmin ini punya sebuah nilai kayak gitu. Sebuah nilai di nasyid sampai akhirnya nanti orang-orang kalau misalkan kayak contoh kayak gini, ada lomba nasyid nih, oh iya Yasmin aja yang ikut kayak gitu. Nah, sampailah di offer kayak gitu atau offering. Daya tawar yang kita berikan atas nilai yang kita punya sehingga membentuk penawaran secara profesional saat ini di masa depan. Sebenarnya personal branding itu bukan soal kita itu mau kerja, teman-teman. Jadi personal branding itu bisa dikatakan branding kita dimanapun kayak gitu. Personal branding ini udah aku terapkan semenjak aku kuliah sih. Kuliah di UMY itu dulu aku jadi pas begitu. Jadi dulu karena kalian tahu kenapa aku milih UMY? Dulu aku sempat, siapa ya guru BK? Siapa man guru BK yang perempuan man? Namanya? Bu Dedeh, Bu Dedeh. Betul, Bu Dedeh. Masih ada ya Bu Dedeh? Masih ada nggak? Legendaris banget ya itu ya. Legendaris Ada Bu banget. Dedeh. Masih ada ya. Oke. Kan kalian kalau misalkan konsultasi senam PTN segala macam sama Bu Dede ya kan. Nah, jadi ceritanya itu aku dulu mau daftar senam PTN. Ya kan. Dapat kuota kebetulan pas di zamanku itu kuotanya berapa persen ya lupa aku. Tapi aku masuk di paralel ranking dari dulu aku di IPS teman-teman. Kayak gitu. Nah, terus habis itu aku bingung kan. Jadi sebenarnya dulu pas lagi kuliah itu, jadi pas kelas 12 aku menetapkan diri, aku pengen kuliah di Jogja. Dimanapun itu, pokoknya aku pengennya di Jogja. Gitu. Nah, terus setelah itu masuk paralel SNMPTN itu kan berarti kan otomatis kita harus milih kampus ya. Nah, jadi dulu biasa konsul sama BK segala macam. Nah, Bu Dede itu menawarkan aku, kayaknya kamu cocok nih di Unpad, di fakultas apa ya? Bahasa kalau nggak salah, tapi lupa aku bahasanya apa kayak gitu. Cuman tetap gitu, aku nggak mau karena ketika aku kuliah, aku udah punya tujuan gitu. Tujuanku tuh kemana? Aku pengen organisasi gitu, pengen main di organisasi. Jadi kuliah tuh nggak yang kupu-kupu, kuliah pulang. Jadi kuliah terus habis itu organisasi, rapat segala macam. Aku pengen yang kayak gitu. Nah, sampai akhirnya aku mendengar nih kalau misalkan di UMY itu, jadi apalagi di FEB ya, di fakultasku. Nah, di FEB itu dia nggak ada, aku tahu nggak ada UAS UTS, aku langsung kayak, oh terus gimana ujiannya? Pakai uji kompetensi aja, kayak gitu. Nah, pas lagi uji kompetensi ini, aku kayak, oh mikir kayaknya lebih slow deh, gitu, lebih santai kuliah. Jadi akhirnya aku memilih UMY, walaupun akhirnya aku milih senam PTN-nya itu UGM, tapi aku asal-asalin aja karena memang menurutku ini nggak bakal masuk kayak gitu. Seperti itu teman-teman. Jadi kita udah punya tujuan dulu gitu sebelum
ke sana. Jadi personal branding yang aku pengen, yang apa namanya, branding yang aku pengen itu ketika aku kuliah aku pengen organisasi seperti itu. Jadi pas ketika pengen organisasi udah ada nih tujuannya kayak gitu. Nah, dulu aku bercita-cita pas lagi jadi apa namanya? Pas jadi santri ya. Aku tuh pengen jadi punya jabatan tertinggi di fakultas atau di universitas di BEM kayak gitu. Kalian bayangin seorang anak kecil gitu ya dari Al Multazam ngadu nasib ke Yogyakarta dengan ribuan orang, terus abis itu gimana caranya kita itu sampai di kursi itu kayak gitu. Nah, akhirnya aku cari-cari tahu lah kenapa gimana caranya harus bisa jadi ini, bisa jadi itu segala macam. Lewatnya tuh jalur yang mana sih kayak gitu. Akhirnya aku kulik sampai akhirnya itu jadi tadi teman-teman. Jadi eh itu ketika kita akhirnya pas ketika itu dulu pas lagi mahasiswa itu aku mahasiswa baru itu sempat ditempatkan menjadi mahasiswa terbaik juga pas lagi ospek ya namanya. Biasanya ospek orientasi mahasiswa. Terus abis itu, nah dari situ aku kan punya nilai nih mahasiswa terbaik. Terus habis itu aku daftar di BEM segala macam. Di BEM aku aktif segala macam. Terus sampai akhirnya eh berarti kan kayak senior atau misalnya dosen kan punya pandangan terhadap aku. Oh ini segala jadi wakil gubernur pas itu. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya things to note-nya itu yang perlu di note dari personal branding ini adalah kayak kita tuh menarik kayak gitu. Ya kan kita punya daya tarik kayak gitu. Daya tarik orang itu dari mana datangnya? Dari value kita kayak gitu. Sehingga kita punya daya tawar kayak gitu. Ketika orang-orang ini membutuhkan kita itu sesuai kayak gitu, sesuai sama apa yang kita punya seperti itu. Aku yakin anak-anak Multazam itu sangat berkompeten di kampus-kampus dimanapun lah kayak gitu. Banyak banget kok. Jadi dulu itu ada yang pernah jadi apa namanya presiden BEM juga, terus di angkatanku juga ada yang pernah jadi apa namanya kepala himpunan segala macam. Jadi aku kira kredibilitas anak Multazam itu bisa buat ke sana kayak gitu. Kalau misalnya teman-teman pengen di dunia organisasi terlebih dahulu kayak gitu. Cuman kan sekarang memang apa banyak pandangan ketika orang organisasi apa yang lo dapat kayak gitu. Ketika di dunia kerja lo nggak bakal dapat apa-apa segala macam kayak gitu. Sebenarnya itu lebih ke persepsi, balik lagi ke persepsi tentang hal tersebut kayak gitu. Jadi bagaimana kita memaknai hal tersebut. Nah, setelah itu otentik. Otentik itu ya lebih ke apa namanya keaslian kalian kayak gitu. Kalian asli gitu terhadap apa namanya personal branding ini. Jadi di personal branding ini kalian apa ya? Keaslian kalian itu yang menjadi pembeda kayak gitu. Nah, punya pembeda itu nanti bakal kelihatan dan konsisten. Konsisten sih yang perlu. Kita mengawali itu lebih gampang daripada konsistennya itu. Jadi konsistennya itu seperti apa? Kayak misalkan branding yang kalian buat itu kalian menjadi orang yang rajin kayak gitu. Tapi kan konsisten itu yang sangat susah sekali kayak gitu ya. Susah amat susah. Jadi things to note-nya itu konsisten dan yang terakhir itu dikenal banyak orang. Dikenal banyak orang itu kayak misalkan contoh kalian punyalah sekarang apalagi kalian itu ngerti terkait sosial media segala macam kalian juga pasti punya siapa sih influencer ini kalian gitu segala macam. Nah itu ketika kita punya dikenal banyak orang, jadi personal branding setiap influencer mungkin bakal berbeda-beda yang dia bangun. Ada yang misalkan personal brandingnya itu dia eh, suka pamer harta atau misalkan dia itu pintar segala macam. Jadi kan personal branding yang dibangun setiap orang itu berbeda-beda. Nah, seperti itu. Jadi kurang lebih personal branding itu seperti ini, teman-teman. Jadi poin yang aku ambil ini ada 3 dan ada 4 yang harus kalian teman-teman note kayak gitu. Jadi personal branding itu bukan soal di dunia kerja segala macam, tapi personal branding itu bisa kita bangun sejak dini kayak gitu. Sejak dini itu artinya apa? Ketika kalian ini kan kalian calon mahasiswa baru kan. Jadi mulai dari sekarang udah mulai dituju kira-kira aku tuh kuliah mau jadi apa kayak gitu. Pas kuliah tuh aku pengen apa segala macam. Apakah aku menjadi orang yang kuliah pulang udah? Apakah aku orang yang kuliah rapat
atau aku orang menjadi orang kuliah terus habis itu aku ngambil side job segala macam. Nah, itu. Jadi udah dipikirkan sejak dini, teman-teman. Karena menurutku yang aku lakukan juga sedikit terlambat dulu gitu. Jadi dulu pas awalnya aku pengen organisasi sampai akhirnya pas lagi di semester akhir aku udah mulai freelance kerja dan part time seperti itu. Nah, seperti itu. Ini soal personal branding. Nah, selanjutnya, jadi personal branding pasti mempunyai manfaat. Punya manfaat itu maksudnya, jadi ketika kita punya personal branding, jadi yang pertama itu sebagai pembeda. Udah jelas ya, ketika kita udah punya personal branding, pasti kita dilihatnya beda. Ketika ngelihat eh, ketika ngelihat orang itu, misalkan contoh Jessica gitu, oh ini Jessica nih yang pintar kayak gitu. Dia kalau misalkan ditanya apa aja pasti bisa gitu. Jadi ketika orang ngelihat kita tuh, orang tuh pasti ngeliat beda terus kayak gitu terhadap yang lainnya. Maksudnya kayak gini, teman-teman nanti di dunia perkuliahan ya, semua itu mahasiswa sama. Tapi cara kalian dikenal dengan dosen itu pasti berbeda-beda. Misalkan contoh ini yang suka tidur, oh ini yang suka apa namanya, yang suka nyontek. Jadi branding yang kebuat akhirnya itu tadi, oh suka nyontek, oh suka tidur, oh tapi ini yang pinter kayak gitu. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada daya tarik untuk promosi. Nah, daya tarik untuk promosi ini lebih ke sebenarnya ini teman-teman. Eh, lebih ke promosi itu yang dimaksud ketika teman-teman misalkan kayak gini contoh yang tadi aku bilang kayak misalkan suaranya si Zara misalkan bagus nih kayak gitu. Kayaknya Zara aja di besok yang nyanyi kayak gitu, segala macam. Jadi orang-orang tuh udah eh, udah paham sama apa yang kita punya sehingga kita tuh nggak perlu lagi gembor-gemborin, wah aku pintar nyanyi, aku tuh pintar ini kayak gitu. Tapi kita udah punya daya promosi sendiri. Jadi pas ketika ngelihat sesuatu itu berarti, oh ngelihatnya apa namanya, misalkan, oh suaranya bagus kayak Zara kayak gitu, oh pinter nih kayak Zara kayak gitu. Nah jadi ketika orang ngeliat sesuatu itu langsung kayak disambungkan sama kita itu. Jadi daya tarik untuk promosinya. Terus habis itu sebagai prestis dan jaminan kualitas. Udah pasti ketika teman-teman udah membangun sebuah branding ini, kalian udah nggak perlu ditanyakan lagi ya soal kualitas kayak gitu. Kualitasnya itu yang dimaksud kayak misalkan contoh, eh, misalkan teman-teman, oh ini bagus nih apa namanya public speakingnya kayak gitu. Misalkan contoh Abdul Hafiz tadi kan yang mau Kori kayak gitu kan, pasti udah terbuat nih brandingnya. Kalau misalkan Abdul Hafiz nih suara Korinya bagus kayak gitu. Kayak misalkan kayak Pak Adin segala macam. Kalau misalkan baca Al-Fatihah segala macam kayak gitu. Jadi jaminan kualitasnya udah terjamin kayak gitu seperti itu. Terus habis itu sebagai pengendali sekitar. Jadi ketika orang punya personal branding itu ibaratnya kita itu punya power, teman-teman. Jadi punya power itu kayak misalkan contoh tadi siapa ya yang menjadi ajudan kayak gitu. Siapa sih tadi itu yang jadi ajudan? Lupa aku namanya. Nah, misalkan contoh tadi kan punya jadi ajudan di Bantara kan. Nah, terus habis itu, nah ketika kita jadi ajudan di Bantara kan artinya kita punya kendali di situ, punya kendali atas hal tersebut. Jadi yang dimaksud ini ketika kita udah punya personal branding, bisa jadi kita juga punya privilege teman-teman, seperti itu. Nah, akhirnya apa namanya membuka jalan untuk peluang baru, seperti itu. Nah, dulu aku itu pas lagi apa ya? Pas lagi sekarang ya di dunia kerja aku mikir kayak dari ribuan orang se-Indonesia kerja di Shopee terus habis itu kok bisa gitu sampai di posisi sekarang kayak gitu. Akhirnya ketika personal branding ini aku bangun dari udah masuk kerja gitu segala macam, akhirnya orang-orang kenal kayak gitu, orang-orang kenal segala macam. Ketika ada promote jabatan jabatan itu aku tidak menawarkan tapi malah ditawarkan kayak gitu. Jadi ketika ada peluang baru itu selalu terbuka untuk apa namanya untuk hal tersebut. Jadi misalkan contoh terhadap performa ya, kalau misalkan di dunia kerja itu ada yang namanya performa. Performa pekerjaan itu ada matriks-matriksnya. Jadi apa yang harus kita capai kayak gitu misalkan di dunia kerja. Nah, ketika kita punya nilai tersebut, ketika kita sering mencapainya, jadi kita itu selalu mendapatkan peluang baru, teman-teman.
seperti itu. Jadi ibarat kayak gini, so far selama aku bekerja ini hampir 3 tahun ya, hampir 3 tahun. Dan saat ini aku duduk di tim lead itu rata-rata ya, rata-rata umur orang yang duduk di tim lead itu sekitar umur-umur yang 30 tahun, terus habis itu sudah menikah dan punya anak segala macam kayak gitu. Tapi dengan di posisi tim lead itu aku sekarang umurnya baru berapa sih? 24. Jadi 24 tahun dan alhamdulillah itu dikasih kesempatan ya. Dikasih kesempatan dan salah satu tim lead termuda di kantor. Jadi bahkan malah ada underku, subordinateku itu lebih tua daripada aku kayak gitu. Jadi ibaratnya kalau misalkan ini akselerasi kayak gitu teman-teman. Jadi selama 3 tahun aku udah melewati 3 posisi di kantor yang sama. Seperti itu. Karena apa? Karena personal branding yang aku buat tadi. Seperti itu. Jadi aku harus jadi selalu orang yang beda. Terus habis itu juga harus punya daya tarik segala macam. Seperti itu. Jadi ketika udah punya daya tarik dan kita membuktikan kalau misalkan kita berkualitas, nah akhirnya itu. Jadi ketika udah di sana, jadi manajer atau atasan tuh nggak yang raguin lagi. Oh oke, boleh promote segala macam. Akhirnya dibuktikan dengan kualitas secara pekerjaan seperti itu. Nah akhirnya sampai di titik ini alhamdulillah seperti itu ya. Jadi ini sebagai sharing aja buat teman-teman supaya teman-teman juga kayak oh boleh nih kayak gitu. Jadi nanti dari sesi ini kalian bisa ambil apa yang bisa diambil dari materi ini ya dan yang aku sampaikan seperti itu. BTW ini sesi tanya jawabnya di akhir ya? Iya Kak, betul. Sesi tanya jawabnya di akhir. Oh, oke, di akhir aja kalau gitu. Biasa ngisi sesi per slide ada yang tanyain enggak kayak gitu. Oke. Nah, sekarang ketika kita ngomongin manfaat dan kita ada pentingnya juga personal branding itu sebagai apa? Jadi yang pertama itu ada kredibilitas teman-teman. Jadi tidak hanya berkaitan dengan seberapa mampu kamu diberikan sebuah jabatan, tapi seberapa jauh kamu bisa dipercaya terhadap sesuatu kayak gitu. Jadi ketika kita contoh tadi aku udah dikasih jabatan nih, terus habis itu jadi kita nggak ngomongin jabatannya aja kayak gitu. Tapi seberapa mampu kita membuktikan kalau misalkan kita tuh bisa dipercaya atas jabatan itu. Jadi ketika kita udah punya kredibilitas, mau dikasih apapun kita bisa. Kayak gitu. Nah, itu personal branding. Terus habis itu membangun koneksi. Nah, yang aku bilang tadi teman-teman. Jadi aku dari ibaratnya anak kecil yang nggak tahu apa-apa, terus habis itu ke sini ngerantau segala macam. Ibaratnya kalau misalkan orang itu sekarang itu kalau misalnya nyari dunia kerja, lo nggak punya orang dalam, lo nggak aman. Tapi itu salah teman-teman. Orang dalam itu nggak ada, tapi orang dalam itu bisa dibuat. Jadi di kampus ya sama aja dunia pekerjaan kampus. Ketika kalian sudah di situ, tapi ketika kalian punya personal branding yang bagus, koneksi itu akan terbangun. Akhirnya kalian kenal sama dosen A, dekan A, terus habis itu rektor A, rektor B, segala macam. Kalian punya kenalan di supervisor A, manajer B, segala macam. Akhirnya koneksi itu terbangun. Jadi ketika koneksi terbangun, insya Allah ketika kalian punya kredibilitas yang bagus dan koneksinya sudah terbangun, apapun bakal datang ke kalian kayak gitu. Jadi kenapa aku bilang personal branding ini penting teman-teman. Jadi personal branding itu bukan tentang kayak ya tentang ini aja, maksudnya kayak kita tuh harus A, harus B, kayak. Tapi personal branding itu memang harus dipupuk sejak dini. Sehingga ketika sudah dipupuk sejak dini, kita punya konsistensi di situ. Ketika kita punya konsistensi dan punya kredibilitas, terus habis itu apapun itu bakal bisa kayak gitu. Makanya misalnya daya tawar kayak gitu. Misalnya banyak lah, misalkan contoh kalian sering ngelihat tokoh-tokoh politik segala macam gitu. Ketika mereka punya kredibilitas yang bagus, terus habis itu mau dicalonin jadi apa aja kan mereka pasti bisa kayak gitu. Nah, seperti itu. Dan selanjutnya yang terakhir itu menumbuhkan kepercayaan diri. Jadi ketika kalian di dunia profesional ya khususnya. Jadi karena orang yang percaya diri memiliki
self esteem dan self value yang kuat kayak gitu. Keduanya berperan dalam integrasi dan loyalitas. Jadi ketika kita ngomongin menumbuhkan kepercayaan diri, ketika kita udah punya value, self value tadi yang kuat, itu nanti bakal terbangun dari situ. Jadi personal branding itu bukan ngomongin soal kayak kita harus rajin enggak atau gimana, tapi karakter apa sih yang bisa kita tonjolin dan kita jadi pembeda, akhirnya kita bisa terbranding oleh orang-orang. Oh, ini yang pinter ngomong nih kayak gitu, jadi lobbyingnya bagus segala macam. Oh, ini yang tukang demo segala macam kayak gitu. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi menumbuhkan kepercayaan diri, terus habis itu membangun koneksi sama kredibilitas itu penting. Seperti itu. Nah, jadi tidak hanya kayak kita cuman oke, boleh memang membangun personal branding kayak misalkan kita rajin segala macam boleh gitu. Misalkan contoh misalkan si A, oh ini personal brandingnya itu dia rajin gitu. Dulu aku punya teman di angkatan komandan itu, dia personal brandingnya bagus banget. Sholat itu pasti di soft pertama gitu. Namanya Amar Imam gitu. Rahman pasti tahu. Dia pasti di belakang imam. Itu dari kelas 1 SMP sama kelas 12. Kalian bayangin melewati ribuan hari di sholat di soft pertama terus. Jadi Pak Adin, terus abis itu ustadz-ustadz yang lain tuh nggak ini sama nggak aneh gitu sama. Pasti kalau misalkan lihat masjid pasti udah ada amar gitu. Jadi misalkan maghrib jam 6 gitu. Amar tuh maghrib jam 5 udah ke masjid kayak gitu. Kalau dulu aku jam 5 baru kelar main bola. Setengah 6 baru mandi. Kayak gitu. Ya paham lah ya. Apa namanya santri-santri kayak gitu. Nah, jadi personal branding yang dibangun kayak gitu. Mungkin dulu personal branding yang aku bangun agak rebel-rebel kayak gitu ya. Maksudnya tapi rebel-rebel tetap ini sama aturan kayak gitu. Jadi itu personal branding. Jadi akhirnya rajin banget ya ke masjid dulu kayak mana aku Amar gitu namanya. Nah, sampai sekarang kayak ingat kan akhirnya, walaupun sudah beberapa tahun silam gitu, lah aku lulus kayak gitu dari Multan. Jadi ingat kayak gitu. Terus habis itu kayak misalkan contohnya, oh ini apa temanku yang jago ngomong kayak gitu. Sekarang jadi apa gitu. Jadi tahu gitu. Ini pentingnya personal branding itu di situ teman-teman. Ini kalau belum bekerja di korporasi apa gitu, misalkan pengen jadi dokter kah, atau misalkan pengen masuk ke apa namanya jadi pembisnis segala macam. Nah, apapun profesinya, apapun pekerjaannya, personal branding itu perlu. Yang dikaitkan sama personal branding itu bukan tentang orang yang kerja di korporasi, tapi personal branding itu untuk semua. Jadi untuk kalian kuliah juga penting. Jadi kayak misalkan contoh kalian mau bisnis kayak gitu. Terus habis itu eh, misalkan contoh Dipta pengen bisnis angkringan kayak gitu. Jadi ketika udah punya personal branding, akhirnya Dipta tuh orang yang suka jualan kayak gitu. Oh, ini Dipta orang yang suka jualan kayak gitu. Jadi pas lagi temennya misalkan contoh ada yang mau ngebangun bisnis, oh ya udah deh kalau kayak gitu ada di aja kali ya. Soalnya dia anaknya bisnis banget ya. Orang itu sudah kayak gitu tuh pasti kalian sudah dianggap punya kredibilitas kayak gitu. Jadi bukan soal jabatan segala macam, tapi nah selanjutnya cara membangun personal branding teman-teman. Jadi yang cara membangunnya itu yang pasti kita punya tujuan. Bener Kak, Dipta personal brandingnya baik banget sampai parosit hafal. Ya, betul kan? Jadi parosit aja hafal kan. Jadi biasanya kalau parosit kita yang mana tuh? Nah, jadi ketika kita udah punya personal branding, cara membangunnya itu seperti apa sih teman-teman? Jadi yang pertama itu kita harus tentukan tujuan, ya enggak? Yang dimaksud tujuan itu ibaratnya kita itu punya visi dan misi. Visinya itu adalah tujuan teman-teman. Jadi misalkan tujuan kita tuh pengen jadi apa sih sebenarnya kayak gitu.
Tujuan kita itu misalkan contoh dunia perkuliahan dulu deh ya, kalau misalkan pekerjaan masih sekitar 5 tahunan lagi kali ya. Maksudnya dunia dunia perkuliahan kampus, terus habis itu ketika punya organisasi aku dikenal banyak orang seperti itu. Nah, ketika kita sudah menentukan tujuan, kita melakukan riset terlebih dahulu. Riset yang aku bilang tadi, ketika aku datang ke UMY dengan ribuan mahasiswa yang ada kan, terus habis itu melakukan riset. Terus melakukan riset itu sebenarnya kita cari tahu dulu cara melangkah ke sana itu seperti apa. Nah kan, melakukan riset terlebih dahulu, terus habis itu tadi ketika kita punya visi, berarti misi, ada misinya kayak gitu. Misi itu adalah jadi sebuah rancangan untuk menggapai si tujuan ini kayak gitu. Langkah-langkahnya itu apa kayak gitu. Misalkan pengen jadi Presma gitu, presiden mahasiswa di BEM, di UNIF berarti kayak gitu. Jadi langkah-langkahnya itu apa risetnya? Kita riset dulu nih. Pertama kita harus punya pengalaman organisasi di fakultas misalkan contoh. Oke, kita ikut organisasi di fakultas terlebih dahulu, terus habis itu masuk lagi. Nah, itu yang harus dibangun teman-teman kayak gitu. Jadi ketika kita udah punya tujuan, kita jangan lupa riset kayak gitu. Jadi jangan menentukan tujuan itu jangan sampai asal-asalan gitu. Maksudnya asal-asalan itu nggak pernah ngeriset terlebih dahulu, kayak akhirnya nanti kita salah jalan kayak gitu. Salah jalan maksudnya di presiden mahasiswa itu kalian jalannya itu sering ngopi, terus habis itu kuliah, jadi molor gitu. Gimana ceritanya presiden mahasiswa tapi malas kayak gitu kan akhirnya. Nah, itu sebuah jalan yang salah. Jadi kita harus menentukan riset. Jadi presiden mahasiswa atau orang-orang yang organisasi itu ketika misalkan dia mengabaikan kuliahnya itu malah itu yang salah kayak gitu. Kuliah itu tetap yang utama kayak gitu, tapi organisasi tidak bisa ditinggalkan. Dulu aku bilang kayak gitu. Ya, kuliah yang pertama jadi organisasi tidak bisa ditinggalkan. Jadi ketika memang ada kuliah ya udah waktunya kuliah kayak gitu. Tapi ya dulu ketika aku sudah kuliah itu dan dosen-dosen kan akhirnya percaya oh ini Olan gitu. Wagub BEM ini gitu. Jadi ada acara udah kan kamu nggak usah masuk, kamu ngurusin acara aja. Akhirnya kayak gitu. Dulu aku jarang kuliah loh, tahu. Dulu aku jarang banget kuliah. Jadi kuliah tuh paling 1 SKS aku cuman berapa kali masuk. Tapi nilai aman kayak segala macam. Ya itu tadi ketika kita eh, sudah punya apa namanya jaringan yang banyak, terus itu banyak kenalan dosen-dosen, akhirnya yaitu mudah untuk melakukan sesuatu. Jadi buat sidang skripsinya juga ya lumayan dipermudah gitu teman-teman. Jadi benefit yang didapat dari situ. Jadi ketika kita punya personal branding, yaitu yang terbangun dan akhirnya orang-orang paham sama kredibilitas kita, terus habis itu aman. Nah, terus selanjutnya kita tentukan nih karakter apa yang mau kita tonjolkan gitu. Jadi yang dimaksud itu ketika kita sudah menentukan karakter untuk apa personal branding ini, jadi kita nggak bingung gitu pas lagi hari-hari itu kita mau ngapain, terus habis itu tuh apa sih yang kita capai kayak gitu. Jadi ketika kita nggak punya karakter yang ditonjolkan kan kita ya ngapain kayak gitu kan. Karena dimanapun ya teman-teman, mau di dunia pekerjaan, mau di dunia bisnis, di dunia perkuliahan, orang yang beda itu adalah orang yang selalu dilihat kayak gitu. Maksudnya beda itu beda dalam hal apa nih kayak gitu. Nah, misalkan bedanya itu kayak terkait tadi, misalkan contoh Jessica itu orangnya jago banget public speakingnya kayak gitu. Jadi ketika apapun orang-orang mengandalkan Jessica kayak gitu. Nah, dulu aku menjadi karakter yang aku tonjolkan itu aku pengen banget jadi orang yang pintar public speaking kayak gitu. Jadi gimana pun apa namanya mau gimana pun aku selalu diandalkan untuk itu. Jadi aku pernah teman-teman jadi public speaking, maksudnya menjadi pembuka acara pas itu lagi ada gubernur siapa
gubernur DIY, terus habis itu juga ada pemerintahan yang lain pas lagi gitu. Nah itu ya sebuah apa ya, kebanggaan lah buat aku sendiri sampai akhirnya sampai di titik itu. Oke, Jessie emang jago kan. Keren banget ya berarti ya. Nah itu mungkin karakter yang udah dipunya sama Jessica kayak gitu. Nanti akhirnya terbawa sampai dunia perkuliahan, di dunia pekerjaan kayak gitu. Siapapun bisa teman-teman. Bukan cuma laki-laki, bukan cuma perempuan, semuanya bisa kayak gitu. Bisa artinya punya personal branding sendiri kayak gitu. Jago ngarang. Zara berarti jago ngarang ya. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita udah ngomong-ngomong soal tadi, eh, soal personal branding ya. Tapi kan memang hari hari ini tuh kita materinya ke LinkedIn, teman-teman. Nah, sekarang aku tanya, teman-teman ada yang udah punya LinkedIn belum? Belum, Kak, belum. Belum? Oke. Tahu nggak sih LinkedIn itu apa, teman-teman? Buat gawe, Kak. Buat gawe. Buat gawe, Kak. Gawe. Oke, udah kelihatan belum yang aku share screen? Udah ya. Udah, Kak, udah. Oke, ini tuh namanya aplikasi LinkedIn, teman-teman. Jadi aplikasi LinkedIn itu sebenarnya bukan cuma buat gawe ya tadi. Tapi aplikasi ini itu sebenarnya eh, yang aku bilang tadi, kita membentuk personal branding kita itu bisa dari sini. Tapi memang tujuannya itu lebih ke dunia korporasi atau dunia profesional secara pekerjaan kayak gitu. Nah, di dunia pekerjaan ini ketika misalkan secara kredibilitas kita itu dilihat dari sini. Misalkan contoh, ini kan punya aku. Kita journey aja untuk ininya. Nah, di sini tuh dilihat teman-teman. Jadi nama kita siapa, terus jabatan kita tuh di sini itu sebagai apa. Nah, terus habis itu setelah itu kita tuh posisinya di mana sekarang kayak gitu. Nah, kebetulan hari ini aku di Solo ya. Ada orang Solo nggak di sini? Apa Ciayu Majakuning rata-rata? Nah, terus habis itu selanjutnya kita bisa nyantumin ya ibaratnya kayak CV ya. Maaf ya ada ambulan. Nah, jadi di sini tuh kita bisa ngasih tahu teman-teman. Dulu tuh kita di apa aja kayak gitu. Nah, misalkan contoh dulu tuh aku pernah di sini vice presiden, terus habis itu di generasi Indonesia Mengabdi yang tadi aku bilang ya. Jadi aku eh, apa jadi mitigasi bencana segala macam di Lombok tadi. Terus habis itu juga aku ikutan mahasiswa Muhammadiyah ikatannya kayak gitu. Terus habis itu di sini aku punya work experience. Dulu itu pas lagi ya yang aku bilang tadi ya. Jadi dulu sempat ketika udah di akhir semester 7 dan 8 itu aku udah nggak kuliah teman-teman. Jadi aku udah bebas teori. Nah, udah bebas teori itu artinya kuliah itu sebenarnya sampai semester 6 doang kayak gitu, 3 tahun. Terus habis itu 7 8 itu kita nyusun skripsi. Nah, nyusun skripsi itu kan kayak yang nggak setiap hari nyusun skripsi ya, tapi kan kita butuh hal yang lainnya gitu. Nah, akhirnya aku dulu isi apa namanya part time teman-teman. Jadi barista. Nah, dulu part time jadi barista pernah. Terus habis itu awalnya dulu aku isip jadi internship di IO. Nah, di IO itu ya kayak misalnya suka-suka ngadain event, konser, terus habis itu eh event-event acara bank segala macam banyak deh kayak gitu. Dulu lumayan seminggu itu bisa 3 kali running event kayak gitu. Jadi aku itu ikut sekitar di sana itu sekitar 3 bulanan lah isip kayak gitu. Ya lumayan gitu selain pengalaman benefitnya juga yang kita dapat ada. Nah terus habis itu aku mengawali karir di sini sebagai live chat. Sorry salah. Nah mengawali karirku sebagai live chat, terus habis itu sebagai trainer juga, terus habis itu sebagai team lead yang terakhir. Nah aku taruh di sini. Karena apa? Jadi di sini itu ini teman-teman. eh di sini itu ibaratnya kayak apa ya? Ya kurang lebih sama kayak Facebook kayak gitu. Cuman
di sini itu buat menjaring orang. HR itu human resource. Jadi HRD yang ada di Indonesia ini kurang lebih menggunakan ini untuk menjaring orang gitu. Jadi ngeliat nih kredibilitas orang atau misalkan kemampuan orang itu dilihatnya dari sini. Dan di sini juga kita bisa posting-posting kayak misalkan kegiatan kita secara daily kayak gitu. Toh kalian sebagai mahasiswa juga bisa nanti di sini. Kayak misalkan contoh, kalian udah punya LinkedIn, boleh banget ya nanti kalau udah yang punya LinkedIn connect ke aku, kirim message aja kalau misalkan kalian dari angkatan 15 ya tadi. Terus habis itu nanti kalau misalkan connect kayak gitu segala macam, biasanya juga aku sering share-share kerjaan yang ada di Shopee kayak gitu. Jadi apa yang lagi open vacant aku share di sini biasanya kayak gitu. Nah, ketika kita udah punya kayak gini, udah punya ini, akhirnya kan kelihatan ini tuh bisa diakses semua orang ya. Maksudnya semua orang yang ada di Indonesia kayak gitu, kita bisa ngelihat gitu akun ini. Jadi pengalaman kerja dia tuh apa aja sih, terus habis itu kerjanya tuh yang kayak gimana sih kayak gitu. Oh, aktif kayak misalkan contoh Dipta apa namanya? Jadi staf BEM misalkan di fakultas nanti di UI misalkan contoh kayak gitu. Nah, nanti ini tuh bisa Dipta bisa masukin di sini. Jadi kegiatannya kayak kalian ngeposting ini aja, ngeposting postingan yang ada di Twitter atau misalkan di Facebook kayak gitu. Tapi ini secara profesional gitu. Bedanya ini secara profesional aja. Dan orang-orang pun kalau misalkan nge-share apa ya? Nge-share kerjaan itu bisa dari sini. Kita bisa ngeliat di sini. Misalkan contoh di sini. Arjin hiring. We are hiring a customer service representative kayak misalkan contoh kayak gini. Di sini ada kualifikasinya, kerjanya tuh apa segala macam kayak gitu. Nah, kita bisa ngeliat di beranda-beranda di sini. Ini namanya beranda, teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, tapi ketika kita mau milih, mau nyari kerjaan juga, kita bisa nyari di sini, di job kayak gitu. Nah, ketika nyari job itu, nanti teman-teman bisa cari di sini. Ada yang direkomendasiin, ada yang misalkan apa namanya, yang nge-hire itu dari network kita kayak gitu. Jadi yang aku bilang tadi networking. Jadi networking ini jadi bisa terbangun juga lewat LinkedIn kayak gitu. Nah, kebetulan aku juga banyak gitu di sini network tuh. Nah, jadi ini beberapa yang udah connect dan ada yang beberapa belum aku ACC sih. Jadi ini ada beberapa yang belum aku ACC buat connect sama aku. Jadi ini tuh permintaan buat connect kayak gitu. Jadi ada sekitar 23 lagi yang belum. Nah, dia siapa segala macam tuh ada di sini. Kayak gitu. Nah, dari si bank segala macam, dari Zalora ada tawaran segala macam itu ada di sini. Dan kalau misalkan kayak gini, mau nyari kerjaan kayak gitu, kita bisa langsung posting kalau misalkan kita lagi nyari kerjaan kayak gitu. Nah, tinggal diklik aja nih. Ini open. Nah, open to work nanti tulisannya di sini. Kayak gitu. Nah, jadi ketika kita open to work, itu nanti ada postingan kayak misalkan, sorry. Nah, misalkan contoh ini aku buat open to work. Jadi aku lagi nyari kerjaan nih, kayak gitu. Jadi aku ngumumin di sini, "Hi everyone, I'm looking for a new role. Appreciate to your support, thank you for apa namanya, for your opportunity segala macam." Dan sekitar ada 1.900 orang yang ngelihat ini, terus habis itu, nah setiap orang-orang yang komen di sini itu sebenarnya dia tuh bakal ngebantu kita buat ke networkingnya dia lagi kayak gitu. Jadi bakal muncul di beranda orang lain lagi. Pas lagi dilihat ternyata oh ini banyak yang komen nih, up segala macam. Dan akhirnya aku pernah nih dapat message kalau misalkan, nah misalkan contoh, ini aku dapat tawaran kerjaan akhirnya kayak gitu. Nah terus habis itu pas aku buka, nah seperti ini. Jadi kita itu dapat bisa dapat tawaran kerjaan dari sini. Ini aku pas lagi dibuka tawarin kerjaan di Surabaya sih, tapi pas lagi aku apply ternyata di Bali. Jauh banget, jadi aku belum aku ambil. Misalkan contoh, ini aku ditawarin dari Malaysia kayak gitu. Ini nggak ngada-ngada ya, maksudnya ini kan aku ngeliatin langsung dari message-nya. Jadi ketika kita bisa open to work itu tadi nyari kerjaan, ketika kita punya kredibilitas dan CV kita itu bagus, maksudnya secara pengalaman kita itu bagus segala macam, kita apapun bisa ditawarin.
Nah, ini dari Malaysia yang yang nawarin kayak gitu. Seperti itu sih. Terus habis itu ini misalkan contoh ditawarin lagi. Ini juga. Ini pernah ditawarin tapi aku belum mau ke situ. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ketika kita bisa bisa menjaring, yaitu ketika punya personal branding yang kita bangun. Kalau misalkan personal branding yang kita bangun di LinkedIn itu seperti apa? Ya kita gunakan kayak gini teman-teman. Kayak misalkan contoh ini postingan temanku kayak gitu. Jadi ini postingan temanku kayak gini. Ya postingannya kayak di Facebook ya kayak gitu. Cuman kan ini bakal berpengaruh terhadap recruiter. Jadi HRD ketika ngerekrut itu, oh berarti ini orangnya bagus nih, aktif kayak gitu segala macam. Terus habis itu pas lagi misalkan dilihat ini, misalkan contoh kayak postingan apa aja di sini. Nah ini dulu apa namanya? Ini aku kalau misalkan di kantor kayak gitu, aku posting aja gitu. Nah kebetulan kalau misalkan Salfok sama Windowsku ada Asrama Putri karena underku di subordinateku itu semuanya perempuan ya teman-teman. Makanya namanya Asrama Putri kayak gitu. Nah seperti itu. Jadi ini bakal berpengaruh kayak misalkan kita oh ini kalau misalkan di kerjaan kayak gini nih orangnya gitu. Jadi bakal berpengaruh di situ. Jadi postingan-postingan yang kita bangun akhirnya itu bakal berpengaruh. Bedanya kalau misalkan di Facebook itu kalau misalkan kita posting ya paling teman-teman kita yang komen kayak gitu segala macam. Tapi kalau misalkan yang di sini itu ya lebih ke recruiter secara profesional gitu. Pun kalau misalkan kalian bisnis bisa tahu bisnis nge-share di situ. Terus di sini juga banyak orang-orang yang bisnis sharing-sharing terkait bisnisnya kayak gitu. Gimana caranya dapetin income yang gede, terus habis itu gimana cara marketingnya, seperti itu. Jadi bukan cuman di dunia korporasi, tapi di dunia ini juga sih, di dunia bisnis juga seperti itu. Nah, ini slide-ku udah kedengeran, udah kelihatan lagi belum ya? Udah Kak. Udah. Oke. Mungkin itu sih teman-teman kalau misalkan dari aku terkait personal branding, apalagi di dunia di LinkedIn itu sendiri ya. Aku lebih ke brand, lebih ke gimana caranya kalian personal branding kalian sih. Kalau di LinkedIn itu, aku yakin teman-teman juga seperti aplikasi pada biasanya. Terus habis itu yang tadi, bedanya kita itu ketika di LinkedIn itu nggak gini, bedanya kita nggak bisa, bukan nggak bisa, bisa kayak gitu. Cuman ketika LinkedIn itu dijadi sambatan buat kalian, aduh capek nih hari ini gitu, nggak make sense gitu ya. Tapi kalau misalkan LinkedIn itu lebih ke ini teman-teman, lebih ke postingan-postingan secara profesional gitu. Misalkan nanti kalian ada rapat BEM gitu, kalian di BEM. Hari ini rapat ini kayak gitu, alhamdulillah, bla bla. Itu nggak apa-apa. Jadi malah lebih bagus. Nah, kenapa aku bilang aku telat secara personal branding? Dulu LinkedIn itu nggak aku pakai pas lagi aku jadi mahasiswa. Jadi pas lagi semester 7 baru aku pakai. Jadi aku baru download, aku bikin akunnya. Jadi mumpung nih kalian ya sebelum telat, sebenarnya nggak ada yang telat sih. Misalnya sebelum kelamaan kayak gitu, kalian bisa bangun personal branding di situ. Jadi nanti kalau ketika jadi mahasiswa, kalian punya activity di mana segala macam, dan kalian ketika mau jadi orang yang punya side job atau misalkan kalian nantinya pengen magang di perusahaan korporasi yang gede, itu ada banget kayak gitu. Dulu aku itu kurang maksimal pas lagi aku magang. Jadi magangku bukan di korporasi-korporasi yang gede kayak gitu, dari kementerian segala macam, jadi di perusahaan biasa aja karena aku dulu belum punya punya LinkedIn. Jadi ketika teman-teman, aku harap ketika sudah tahu LinkedIn ini works-nya itu seperti apa ya bisa gitu dipakai untuk yang lainnya seperti itu. Oke, mungkin itu teman-teman materi yang aku sampaikan. Teman-teman juga bisa banget apa namanya sharing-sharing, misalkan kalian, aku udah jarang sih pulang ke Indramayu, jarang banget. eh aku kebetulan sekarang itu di Solo terus sih. Jadi kalau ada orang Solo atau misalkan mau kuliah di Solo, Jogja, kalau misalkan butuh bantuan atau misalkan mau sharing-sharing boleh tanya aja ke aku. Jadi aku juga kebetulan sering bolak-balik di Jogja juga karena selain aku kerja teman-teman, jadi aku punya bisnis. Nah, bisnisnya itu namanya ini
@laika.idn. Jadi boleh dibantu follow atau apa. Kebetulan ini sih kebetulan buat baju-baju ahwat ya perempuan. Jadi aku ngejual baju rajut sweater gitu-gitulah tapi buat cewek kayak gitu. Boleh banget atau misal mau berteman di Instagram juga boleh di Olan Gucella ya. Seperti itu. Feel free aja teman-teman untuk kayak misalkan ya karena kan kita satu rumpun ya sama-sama di Multajam segala macam. Jadi yang udah dibilang tadi sama Kak Rahman kalau misalkan kita itu ketika udah menjadi alumni ya kita nggak sendiri gitu. Jadi ketika kalian tanya ada alumni nggak di sini pasti ada gitu. Anak Multajam tuh di mana-mana ada kayak gitu. Di luar Pulau Jawa pun ada kayak gitu. Jadi kenapa pentingnya kita itu harus membangun silaturahmi yang bagus. Jadi ketika kita punya koneksi ya kita enak kayak gitu. Jadi kan kayak misalkan contoh Kak aku udah lulus kuliah ada kerjaan nggak nih di kantor kayak gitu. Kalau ada aku bakal sharing dan bisa jadi kalau misalkan oh ini bagus nih anaknya gitu langsung masuk kayak gitu. Nah itu ya tadi aku bilang. Jadi orang dalam tuh nggak ada tapi orang dalam tuh bisa dibentuk kayak gitu. Nah dari situ teman-teman. Jadi intinya ketika aku sih berpesan ketika memang mumpung masih muda ya, ya aku juga masih muda sih, mumpung masih muda kita bisa memanfaatkan hal-hal tersebut teman-teman ya. Jadi itu aja mungkin dari aku. Ini maaf banget kalau misalkan banyak kata-kata yang kurang atau yang tidak berkenan buat teman-teman atau materinya kurang enak juga, sorry banget ya karena apa namanya, karena juga aku nggak yang terbiasa ngasih materi-materi motivasi atau apa kayak gini gitu. Jadi terima kasih ya teman-teman. Hafiz ke orang Indramayu. Indramayu di mana? Hafiz. Aku di Kandang Haur, Kak. Kandang Haur. Aku di Jatibarang. Oh, Jatibarang. Kandang Haur dekat Rahman itu. Rahman juga orang Indramayu dia. Saya orang Jatibarang ini. Banyak kayak orang Indramayu. Orang Indramayu itu prestasinya bagus-bagus loh. Benar salah. Orang yang Bener Hafiz banget, itu, orang yang Hafiz itu ada itu angkatan Sega. Namanya Kalutfi. Dia orang Indramayu. Sekarang dia kerjanya di apa namanya tempat gede kayak gitu dia. Sempat S2 Hafiz gitu. juga Kak berprestasi futsal dia Kak. Mantap. Keren Kak, keren kiper. Beneran gak sih? Aku percaya aja loh ini. Beneran Kak, beneran. Saya satu tim sama Dipta, Kak. Oh, berarti keren semua itu ya. Ya itu ya. Tapi aku udah jarang pulang ke Indramayu teman-teman. Paling pulangnya setahun sekali, setahun 2 kali. Udah jarang banget semenjak kuliah. Aku tetap di Jogja sama di Solo kayak gitu. Itu teman-teman, terima kasih banyak ya atas waktunya. Mungkin aku serahkan kembali ke Rahman. Terima kasih Rahman. Ya, jazakallah khair. Terima kasih kawan yang sudah menyampaikan materi. Luar biasa tadi materi terkait dengan personal branding dari awal sampai akhir ya. Tentang dasar-dasar personal branding sampai ke gunanya LinkedIn itu untuk apa. Nah, betul banget teman-teman tadi apa yang disampaikan Kak Olan gitu ya. Bahwasanya LinkedIn ini ya berpotensi besar gitu ya untuk bisa kita manfaatkan sebagai sarana personal branding, sebagai wasilah kita untuk dapetin pekerjaan, karir bisnis gitu ya, karena lebih profesional ketimbang Instagram gitu ya. Instagram, Twitter, Threads gitu ya. Itu lebih profesional dan orang-orang cari loker di situ gitu. Nah, itu penting banget teman-teman untuk kenalan lebih cepat gitu ya. Karena biasanya tadi kami ya mahasiswa-mahasiswa itu mahasiswa atau kakak-kakak tingkat kalian gitu ya. Barangkali kenalannya tuh lebih lambat gitu. Nah, oke. Teman-teman, kita masuk sesi pertanyaan. Kita masih punya banyak waktu teman-teman untuk berdiskusi, bertanya dan segala hal terkait dengan apa yang tadi sudah disampaikan. Silakan dibuka pertanyaan untuk 3 orang terlebih dahulu. Nah, silakan. Ini ada Arini. Arini, silakan sebentar ya. Teman-teman silakan bisa bertanya lewat open mic atau lewat chat gitu ya. Lebih baik open mic dan open cam supaya lebih terasa vibes-nya, lebih bisa kenal lagi gitu ya. Lebih enak komunikasi. Silakan Arini bisa open cam dan bisa menyampaikan pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak mau nanya, bisa nggak sih seseorang itu secara nggak sadar tuh udah nerapin personal brandingnya gitu? Udah.
segitu aja. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih hari ini. Ini langsung dijawab aja Kak, gitu ya? Oh, Ya, langsung dijawab aja. langsung aja ya. Oke, makasih ya ini ya pertanyaannya. Bagus banget tuh pertanyaan. Bisa nggak sih orang tuh tanpa sadar sudah menerapkan personal brandingnya kayak gitu? Jawabannya bisa banget. Orang tuh tanpa kita sadari kita tuh sudah melakukan personal branding kita. Cuman ada poin-poin yang memang perlu kita bangun dan perlu kita lihat. Jadi personal brandingnya itu lebih ke konsistensi ya tadi yang aku bilang. Jadi kita memang tanpa kita sadari kalau misalkan kita itu sudah melakukan personal branding terhadap diri kita sendiri kayak gitu. Misalkan contoh hari ini adalah orang yang sangat rajin memasak kayak gitu. Terus habis itu hari ini bikin konten-konten masak kayak gitu di Instagramnya, terus habis itu di TikToknya kayak gitu. Jadi akhirnya ketika punya personal brand punya hal tersebut tanpa disadari juga hari ini sudah membangun hal tersebut. Cuman yang kita highlight di sini itu adalah konsistensi dari apa yang sudah kita bangun, ya nggak? Kalau misalnya kata ya tadi yang aku bilang, kita tuh membangun lebih gampang daripada kita melakukan konsistennya itu kayak gitu. Apa kayak secara sustainable atau misalkan kita itu misalkan kita udah oke, rajin masak kayak gitu. Tapi pada suatu ketika kita nggak pernah masak lagi gitu sampai lupa caranya masak kayak gitu. Nah, itu. Jadi personal branding itu memang kita tapi menurutku juga teman-teman pasti akhirnya hari ini terbuka di pikirannya. Oh iya ya, aku tuh suka ini nih akhirnya gitu. Jadi tersadarkan, oh iya, brandingku tuh kayak gini ya ternyata kayak gitu. Nah, jadi personal branding itu bisa memang tanpa kita sadari bisa kita sudah melakukan tersebut. Cuman cara membangun personal branding itu lebih ke konsistennya itu hari ini. Jadi ketika kita konsisten, ketika kita selalu melakukan hal tersebut dan sampai akhirnya orang itu mempunyai pandangan kayak gitu, mempunyai pandangan terhadap kita. Oh hari ini yang jago masak nih kayak gitu. Berarti aku nanya-nanya resep ke hari ini deh kayak gitu. Nah ketika sudah kayak gitu kan berarti kita udah punya value nih kayak gitu. Nah tapi ketika sampai akhirnya nanti kita nggak melakukan hal tersebut lagi kan kayak, duh aku mau nanya resep ke hari ini, tapi dia udah nggak pernah bikin konten masak lagi, apa masih bisa ya kayak gitu. Nah, jadi yang aku maksud itu personal branding itu secara konsisten gitu. Jadi apa yang kita lakukan itu secara konsisten. Secara bukannya nggak setiap hari yang enggak kayak gitu. Maksudnya kayak dengan apa yang kita liatin gitu. Lebih ininya lebih apa ya? Lebih gampangnya kita pamer lah gitu dengan apa yang kita punya sampai akhirnya orang itu menilai oh ini value-nya kayak gitu. Jadi ketika teman-teman kayak misalkan tadi Hafiz sama Dita satu tim gitu di futsal gitu. Terus habis itu nah akhirnya itu kan orang-orang kayak ngeliat si Abdul Hafiz nih sama si Dipta, oh mereka berdua nih yang jago gitu main futsalnya. Oh dia nih yang jago kipernya kayak gitu. Nah akhirnya terbangun sebuah itu. Tapi ketika mereka berdua sudah tidak main futsal lagi, apakah akan terbangun sebuah mindset orang atau pandangan orang dia masih bisa main futsal? Tidak kan kayak gitu. Nah jadi memang sampai saat ini ketika teman-teman belum menetapkan kayak tanpa disadari, oh kayaknya aku bisa masak deh, jago masak gitu. Berarti aku kayaknya harus menimbulkan personal branding itu lah gitu. Percayalah teman-teman, jadi personal branding itu bukan tentang hal kalian harus rajin gitu segala macam. Tapi personal branding itu adalah nilai yang kalian punya dan daya tawar yang kalian tawarkan sehingga ketika orang ini menilai kalian itu kalian udah punya nilai tawarnya kayak gitu. Nah, seperti itu. Jadi ketika udah punya value kayak gitu. Misalkan contoh kecil di MasterChef kayak gitu yang teman-teman mungkin tahu kayak gitu. Nah, orang-orang nggak bakal meragukan mereka lagi akhirnya. Karena apa? Mereka sudah punya value, levelnya sudah sampai MasterChef misalkan contoh. Jadi ketika mau dikasih suruh masakan apa aja pasti orang ngomongnya pasti nih masakan dia enak soalnya dia pernah ikut MasterChef gitu. Nah, seperti itu. Jadi personal branding memang kita bisa tanpa kita sadari kita sudah melakukan, tapi untuk mengasah hal tersebut kita membutuhkan konsistensi. Seperti itu. Baik, terima kasih jawabannya Kak Olan. Gimana hari ini? Ada feedback? Oke,
Terima kasih banyak Arini atas pertanyaannya dan Kaulan atas jawabannya. Baik, kita masuk ke pertanyaan kedua. Ada yang ingin bertanya lagi? Oke, Kak, mau di nanya, sini Kak. ada. Oh, sebentar Dipta. Oke, Zara dulu, baru Dipta ya. Oh ya, siap Kak, siap. Oke, Zara silakan. Bisa on cam. Oh, ditulis. Di sini bagaimana cara membangun networking yang baik dan punya prinsip kerja yang baik. Begitu Kaulan. Oke, bagaimana cara membangun networking yang baik dan punya prinsip kerja yang baik? Oke, ini pertanyaannya susah banget nih. Oke, aku bantu jawab ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini. Gimana sih caranya kita punya networking yang yang baik atau yang luas, terus habis itu punya prinsip kerja yang baik seperti itu. Sebenarnya kayak gini. Prinsip kerja ya, prinsip kerjaku itu gini. Ketika kalian ada di suatu tempat, kalian mau nggak mau, ketika misalkan kalian itu kerja di satu tempat itu, mau nggak mau kalian harus cintai pekerjaan kalian. Nah, terus habis itu, ketika kita itu tidak mencintai pekerjaan itu, keluar dari perusahaan itu. Karena ketika kita tidak mencintai pekerjaan tersebut, yang dikhawatirkan adalah nantinya kita menebarkan toxicity. Jadi orang yang toksik. Kalau misalkan masuk dunia kerja, pasti banget nemuin kayak orang yang suka ngajak resign, tapi dia nggak resign. Ayo resign, tapi dia nggak resign. Aduh. Jadi sering banget kalian kalau misalkan nanti ya masuk dunia kerja atau apapun, misalkan kalian ada side job segala macam, pasti ada orang kayak gitu. Ya. Jadi ketika kalian masuk dunia kerja, kalian tuh harus mempunyai sense of belonging, rasa memiliki terhadap pekerjaan tersebut, rasa memiliki terhadap performa kalian kayak gitu. Jadi prinsipnya dulu yang kita bangun kayak gitu. Prinsipnya adalah kita bisa mencintai kayak gitu. Mencintai apa? Mencintai pekerjaan kita. Kalau misalkan contoh, misalkan Zara mau melakukan sesuatu, Zara disuruh olahraga lari, tapi Zara nggak suka kayak gitu. Ketika Zara lari, Zara tuh perasaannya nggak bakal nyaman. Tapi Zara itu sukanya basket. Nah, ketika main basket, Zara suka banget kayak gitu. Olahraganya mau konsisten kayak gitu. Hal simple things-nya seperti itu, teman-teman. Jadi ketika kita itu tidak bisa mencintai atas apa yang kita lakukan, itu jatuhnya nggak ikhlas ya kalau misalkan itu. Tapi ketika kita sudah punya, oh aku sangat mencintai pekerjaanku, aku sangat mencintai aktivitasku, jadi apapun yang aku lakukan itu enjoy kayak gitu. Nah, ketika kita enjoy, akhirnya kan kita punya rasa nyaman dalam pekerjaan, ya kan? Itu. Yang pertama itu tadi kita harus mencintai pekerjaan kita terlebih dahulu, gitu. Mencintai apapun yang harus kita lakukan. Nah, ketika sudah mencintai pekerjaan dan kita akan merasa kenyamanan kayak gitu. Punyanya akhirnya ketika kita bekerja itu kan kita bekerja sesuai apa yang ada di kantor itu, maksudnya SOP-nya kayak gitu. Nah, ketika kita sudah inin SOP kan akhirnya kayak misalkan contoh, soalnya beda ya, karena aku kan kerjanya di startup ya teman-teman. Startup itu kan maksudnya di e-commerce gitu. Jadi kita itu kalau misalkan kalian bedanya kalau misalkan kerja di dunia birokrasi pemerintahan kayak gitu, untuk melakukan sesuatu itu kita harus dirapatin kayak gitu. Jadi kalau misalkan di dunia startup itu kayak kita lebih ke demokrasi sih, lebih ke kita tuh kalau misalkan punya ide, kita bisa langsung sampaikan ke atasan kita dan kita meetingin, kita godok, bisa kita implementasikan. Nah, jadi ketika hal tersebut sudah terbangun, jadi cara punya network yang bagus itu ibarat kayak gini teman-teman. Kalau aku ya prinsipku, dulu aku sebagai CS kayak gitu, atau enggak kita pakai analogi lain kayak gitu. Misalkan contoh, kita miskin, misalkan si B miskin. Terus habis itu miskin tuh lingkaran setan. Kita teman miskin sama miskin, tapi nanti tuh jatuhnya kayak misalkan suka adu nasib. Duh, iyalah aku mah makan cuma nasi putih doang. Dia mah apa segala macam. Misalkan contoh yang lainnya kayak gitu. Bingung sama bingung gitu. Orang bingung sama bingung. Disatuin ya nambah bingung, ya enggak? Ya kan? Misalkan contoh misalkan di dunia kerja
pekerjaan lah kayak gitu, bingung terhadap SOP ini. Dia nggak pernah nanya sama orang yang tahu kayak gitu, tapi dia ngeluh sama orang yang sama-sama ngeluh kayak gitu. Akhirnya apa? Kayak bingung gitu. Nah dulu aku ketika kerja itu, jadi aku nggak mau temenan tuh sama, ya maksudnya sama di levelku terus kayak gitu. Jadi aku temenan sama semua orang gitu. Semua orang itu maksudnya apa? Jadi aku temenan sama, misalkan aku dulu punya trainer gitu. Di posisi lain kita temenan gitu segala macam. Akhirnya ketika kita pandai bergaul gitu. Jadi gimana caranya kita networking itu ya kita pandai bergaul aja gitu. Kalau misalkan kita introvert dalam dunia pekerjaan itu agak susah sih. Maksudnya kita cenderung diem kayak gitu. Kita malu segala macam. Kita nggak bisa explore diri kita. Kita nggak pede. Itu pasti lumayan susah sih jarak buat melakukan hal tersebut. Kalau misalkan aku lebih ke yang karena aku anaknya pede banget, jadi kayak suka aja ngobrol-ngobrol sama orang kayak gitu. Terus habis itu kayak diajak ngopi, ayo ngopi boleh kayak gitu. Jadi akhirnya kita ngopi, bertukar pikiran segala macam. Nah sampai akhirnya ini fun fact ya teman-teman. Aku dulu pas aku promote ke tim leader itu aku nggak diseleksi. Diseleksi ada, tapi secara administrasi dan secara kayak ya udahlah gitu buat ini aja, buat formalitas. Jadi aku dulu pas lagi interviewnya itu aku cuma ngobrol doang gitu sama manajernya, karena manajernya udah kenal gitu sama aku, dia udah tahu karakterku gimana, aku punya kredibilitas di mana, dan akhirnya ya itu tadi ketika kita punya networking itu dan kita menjadi hal yang punya pembeda di antara teman-teman yang lain kayak gitu. Sebenarnya kayak gini, nggak semua orang yang ada di kantor itu semuanya pandai berbicara, nggak. Jadi kayak mereka masih banyak yang cenderung diam dan kayak ya udah gitu ngikutin alurnya kayak gitu. Tapi ketika kalian itu mengikuti alur terus tapi nggak bisa mengatur alur kayak gitu. Nah, itu sih. Jadi kita harus mengatur alurnya kayak gitu. Jadi sekarang gimana caranya kita itu menjadi pembeda, terus habis itu nah itu kita tonjolin. Nah, ketika kita punya pembeda, misalkan contoh nggak semua yang kita misalkan contoh misalkan kita pintar desain kayak gitu, pasti kita orang kayak dicari-cari, oh ini nih si Zara pintar desain kayak gitu, akhirnya kan kayak networking di situ terbangun. Terus habis itu lebih ke jangan introvert sih kalau misalkan di dunia pekerjaan atau dunia kampus deh ya, dunia pekerjaan, dunia kampus. Ketika kalian introvert kayak misalkan oke, boleh nggak ikut organisasi, tapi coba dengan hal lain kalian ikutin kegiatan-kegiatan sosial atau misalkan kegiatan-kegiatan side job, misalkan buka side job segala macam. Nah itu kayak gitu. Jadi kuncinya adalah yang pertama kita tadi ya, kita harus mencintai apa yang harus kita lakukan. Ketika kita udah cinta sama pekerjaan kita merasa nyaman gitu. Ketika kita merasa nyaman itu berarti kita artinya punya menjadi diri kita sendiri. Terus habis itu kita lakukan hal tersebut, kita nggak boleh menjadi orang introvert, harus percaya diri kayak gitu. Nah jadi ketika udah sampai situ, nanti itu networking tuh akan terbangun kayak gitu. Jadi nanti akhirnya orang-orang tuh bilang, siapa sih nggak kenal sama Zara kayak gitu. Zara kan orangnya kayak gini gitu. Zara kan orangnya kayak gitu. Nah jadi itu bakal terbangun dan termindset oleh orang kayak gitu. Bahkan kalau misalkan ngelihat hal yang baik itu kayak, oh dia ini ya pintar ngomong banget, mirip kayak Zara ya kayak gitu. Nah jadi seperti itu. Jadi ketika kita udah punya nilai, nah kita tanpa kita promosiin, maksudnya tanpa promosiin kayak misalnya kayak gini, guys aku tuh pintar ngomong loh kayak gitu, aku tuh jago ini loh kayak gitu. Jadi tanpa kita ngomong kayak gitu, orang-orang tuh bakal tahu, wah ini ya Zara, orang yang orang yang pandai public speaking-nya, terus pandai problem solving-nya. Lebih ke kalau misalnya dunia kerja itu problem solving. Problem solving itu pemecah permasalahan. Jadi pemecah permasalahan itu kayak lebih ke kalau misalkan ada masalah itu kita nyari jalan keluarnya seperti apa kayak gitu. Dan kecerdasan yang kita pakai di situ teman-teman. Jadi kalau misalkan karena aku kerja di dunia startup, jadi lebih ke yang easy going aja kayak gitu. Jadi kan kalau misalkan kalian lihat aku kerja cuma pakai lanyard doang kayak gitu. Seperti itu Zara. Ya, mungkin itu dari aku, semoga menjawab ya. Maaf kalau misalnya masih kurang. Makasih banyak, Kak. Sama-sama. Oke, terima kasih Kak Olan dan Zara tadi atas pertanyaannya. Kita lanjut ke tadi, next Dipta ya. Dipta mau bertanya tadi. Iya Kak, nanya. Oh silakan Dipta. Ini Kak, sebagai
orang yang introvert, pemalu, dan cukup antisosial nih, Kak. Pertanyaannya, buat ngebangun LinkedIn kan itu harus dari personal branding. Nah, personal branding kan dari kuliah kan bisa banyak. Nah, kalau misalkan yang paling berguna untuk bangun personal branding tuh dari organisasi internal kampus atau organisasi eksternal kampus atau apply buat magang tuh, Kak. Makasih, Kak. Oke. menarik. Terima kasih Dita. Pertanyaannya itu untuk membangun personal branding di LinkedIn itu lebih berpengaruh mana sih? Apakah kayak misalkan kita magang ya, terus habis itu organisasi internal atau eksternal kayak gitu. Oke. Sebelum melangkah jauh ke sana, yang pertama itu gini sih. Kita harus tahu tujuan kita. Tujuan kita itu yang dimaksud adalah misalkan contoh Dita itu kuliah pengennya kuliah kerja atau kuliah organisasi, ya kan? Itu yang pertama. Terus ketika personal branding tuh bisa dilakukan apapun itu. Maksudnya apapun itu, ketika kalian organisasi ya bisa gitu dibangun dengan personal branding organisasi gitu. Kalian aktif dalam organisasi. Tapi kalau misalkan di dunia pekerjaan kayak misalkan magang segala macam juga itu bisa. Cuman memang kalau misalkan untuk saat ini ketika kalau misalkan aku ya, kalau misalkan dari aku sendiri, aku imbang ngambilnya. Ngambilnya imbang itu apa? Jadi aku nggak mau menjadi orang yang punya bekalnya nol di organisasi, terus habis itu aku juga nggak mau punya bekal nol di dunia korporasi atau pengalaman pekerjaan kayak gitu. Jadi artinya apa? Aku punya tujuan, jadi makanya aku dulu pas lagi semester 7-8 aku sempat mau dicalonin jadi presma, tapi aku nggak mau, aku bilang kayak gitu, karena aku mau magang, aku mau part time job kayak gitu, karena menurutku aku udah enough di organisasi. Jadi aku punya batasan. Nah, jadi ketika aku punya batasan, aku punya tujuan nih. Ya lo nggak bisa ganggu dong tujuan gue, visi misi gue lo nggak bisa ganggu. Ini hidup gue tuh. Aku bilang kayak gitu. Gitu. Walaupun memang dulu sempat kayak, ayo coba buat presma kayak gitu segala macam. Nah, cuman aku nggak mau. Karena menurutku organisasiku udah cukup gitu. Pengalaman di organisasi dulu di BEM fakultas jadi wakil gubernur. Jadi dulu pas begitu aku punya organisasi, itu aku ya udah dari semester 1 berarti sampai semester 6 itu aku ikut organisasi aktif. Jadi aktifnya itu ya aku di mana-mana, di BEM kah, terus habis itu di Senat Mahasiswa kah, terus habis itu di Ikatan Mahasiswa. Itu kan aku ikut juga organisasi eksternal atau internal. Jadi eksternal itu yang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu kan eksternal. Nah, jadi itu juga akut. Nah, sebenarnya semuanya berpengaruh kayak gitu. Rekruter juga bakal melihat secara pengalaman kita kayak gitu. Pengalaman kita tuh ngapain aja sih sebenarnya di dunia kuliah gitu. Nah, yang tidak berpengaruh itu mungkin kayak bukan tidak berpengaruh sih, berpengaruhnya sedikit ya, lebih ke berpengaruhnya sedikit itu ya mungkin kalau misalkan kuliah ya udah kuliah doang gitu, nggak ngapa-ngapain, kuliah pulang, main ML kayak gitu. Ya, boleh main ML ya, tapi kalau misalkan kalian ikut kejuaraan kayak gitu kan lebih bagus daripada kalian menghabiskan waktu buat main ML, terus habis itu begadang sampai pagi, nggak sholat subuh, terus habis itu kalian nggak kuliah kayak gitu. Udah nggak hablum minallah, hablum minanas juga nggak kayak gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, jadi menurutku itu lebih ke ya itu kalau misalnya, tapi contoh kalau misalnya Dipta pengennya kamu mau kuliah, tapi kamu juga pengen nyari kerja sampingan. Nah, kerja sampingannya apa? Misalkan contoh suka ikut event-event, atau enggak misalkan contoh part time, atau enggak nanti kan banyak ya sekarang perusahaan-perusahaan part time gitu. Apalagi kalau misalkan kalian kuliah di kota-kota besar kayak gitu. Di kota-kota besar itu kayak misalkan contohnya di Jabodetabek kayak gitu. Di sana itu kan dunia korporasi gede banget, teman-teman. Dunia korporasi gede banget. Jadi banyak banget part time di sana. Cuman kalau dulu aku kalau misalkan buat perusahaan-perusahaan gede, kalau misalnya dulu aku di Jogja kan itu sih nggak sebanyak yang ada di Jakarta. Jadi kalau misalkan di Jakarta itu kan kalian, nah kalau misalnya di kantorku ya di Shopee soalnya itu nggak ada yang part time. Tapi kalau misalnya di Jakarta itu masih ada. Kayak gitu. Entah di Shopee, Tokopedia, Lazada segala macam mereka ada buat part time-nya. Tapi kalau misalkan di daerah sini belum ada sih kayak gitu. Sebenarnya itu bebas pilihan kita. Tapi lebih worth it yang mana? Tentunya perusahaan itu sering lihat kayak pengalaman dia ada pengalaman kerja nggak? Karena kayak gini,
kalian kan lulus kuliah menjadi namanya fresh graduate gitu. Lulusan baru yang fresh kayak gitu. Nah, tapi ketika kalian sudah punya pengalaman pekerjaan, itu adalah sebuah value, sebuah nilai tambahan kayak gitu. Jadi makanya kenapa aku bilang aku nggak pengen aku yang nol organisasi dan nol pengalaman pekerjaan. Akhirnya aku mulai membatasi kayak gitu. Jadi aku punya tujuan nih semester 1 sampai 6 aku organisasi, tapi semester 7-8 aku coba buat buat ngeplay ke part time tadi ya, terus habis itu di IO juga. Jadi kan aku akhirnya punya pengalaman kerja. Sampai akhirnya nanti pas lagi masuk ke dunia profesional secara pekerjaan, aku ditanya dulu kerjanya ngapain aja kayak gitu. Berarti udah pernah kerja ya, berarti udah pernah dong kerja di bawah tekanan kayak gitu. Nah, kerja di bawah tekanan itu kan bukan di kerjaan doang, maksudnya nggak yang pas lagi kita magang atau kita part time, tapi di organisasi juga kita kan kerja di bawah tekanan juga. Kayak misalkan contoh kita membangun konsep event apa, terus habis itu membangun konsep agenda apa, itu kan ada pressure yang kita dapat kayak gitu. Nah, kita bisa menjelaskan di situ sebenarnya gitu sih. Jadi itu sebuah pilihan itu, tapi buat value yang lebih menjual ketika kita mau ke dunia pekerjaan tentunya pasti pengalaman-pengalaman kita. Jadi pengalaman organisasi dan pengalaman kerja sama-sama penting seperti itu, Dipta. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Olan. Ada feedback dari Dipta? Nggak ada Kak, cukup. Terima kasih banyak. Oke, alhamdulillah teman-teman semuanya kita sudah kalau ini Jogja ya, saya posnya di Jogja juga, tetanggaan sama kawalan gitu ya. Ini sudah masuk waktu maghrib sebetulnya, jadi kita sudah mepet ya. Mungkin di Jawa Barat atau di daerah yang lebih Zuhur, man. Maghrib. oh iya, Cepet banget kamu. Astagfirullahaladzim, nggak fokus nih. Oke, kita sudah masuk waktu zuhur teman-teman di sini, mohon maaf sekali gitu ya. Dan sebenarnya kita masih ada 13 menit gitu ya. Tapi mungkin saya tanyakan dulu ya, beri kesempatan sedikit lagi buat teman-teman. Ada yang ingin bertanya kah? Mumpung ada ini nih, mumpung ada pemateri keren kita. Ada teman-teman? Ada yang ingin bertanya lagi? Kalau sudah tidak ada, kita cukupkan ya. Tidak ada ya? Oke, baik. Kalau tidak ada, kalau tidak ada, kita coba dokumentasi dulu, Kak Olan dan teman-teman semuanya. Kita ada sesi dokumentasi, nah minta teman-teman untuk on cam. Yuk, kita dokumentasi. On cam dulu teman-teman. Yang sedang di kamar mandi, tolong keluar dulu. Muka saya kucel Kak. Nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa lah. Ya sisiran sedikit lah ya. Oke, silakan teman-teman. On cam dulu, kita mau dokumentasi. Oke, terima kasih Abdul Hafiz sudah on cam. Yang lain ditunggu on cam. Dipta bisa on cam. Teman-teman yang lain silakan on cam, kita akan dokumentasi terlebih dahulu. Ini ketua angkatannya siapa ya? Dipta jangan-jangan. Zara, Kak Zara. Waludin Pak, Waludin. Oh, beda ya cewek cowok ya? Ininya. Beda. Beda ding. Nama angkatan juga beda juga ya? Iya, baru ya ini cara Waludin Kak, ketua cara angkatannya. baru nih. Di angkatan lama namanya 1 ya, Kak ya. Nggak tahu terakhir namanya 1 itu angkatan berapa ya? Atau pertama kali angkatan 2000? Dan masih ada yang sering ke RB nggak? Beda Kak, beda. Oh, beda ya? Udah beda Oh, lokasi buat ya. akhwat ding sekarang ya, buat akhwat ya. Jaro, Kak, sering ke RB. Oh, tahu. Kabur. Oke, yuk yang lain. Alhamdulillah nih, udah ada Arini, Zara yang sudah on cam. Teman-teman yang lain ditunggu. Yang lainnya. Ayo, yang lain. Yang lain. Sedang ada di depan device enggak ini ya teman-teman yang lain? Introvert Kak saya Kak. Oh enggak bohong. Introvert.
Tapi di AM tuh sekarang udah boleh bawa tab ya atau gimana sih? Ada programnya, Kak. Udah program, Kak. Emang yang cewek ada programnya? Ada. Bukan kita aja. Tapi itu dipakai sehari-hari. Di sekolah doang sih, Kak. Oh, berarti kan kalau sekolah malah chattingan dong. Itu Iya, Zara Kak. sama Dipta biasanya Zara sama Dipta, Kak. Jarang. Zara Dipta. Ini Tipu Kak, personal, tipu. ini personal brandingnya sudah sangat kuat sekali ya, Zara dan Dipta ini. Itu Kak, udah tipu. seantero bumi udah tahu semua emang, Kak. Oh begitu. Jara tuh berarti yang aktif gitu sama Dipta, kayak gitu. Oh iya. Tipu Nggak apa-apa Kak, tuh. tipu. Emang Hubungannya berawal juga aktif, dari Kak, hubungannya. Hubungannya, wah. Kita sering kabur ke Amsat, Kak. Nggak pernah Kak, saya anak baik. Nggak pernah ada catatan kedisiplinan. Aman. Bohong, Kak, bohong. Tapi buat botak berapa Ayo, kali? ayo. Sudah cukup. Teman-teman yang lain silakan bisa on cam terlebih dahulu. Perdebatan bisa dicari di tempat yang lain. Oke, thank you Waludin. Lanjut. Ini Dipta nggak mau on cam ini. Introvert Kak. Belum sisiran. Introvert kok vokal sekali ya, luar biasa ini Dipta. Ya, oke. Mungkin segini aja ya teman-teman yang lain, mungkin ada halangan. Operator sudah siap. Oke. Gaya terbaiknya teman-teman silakan ditunjukkan. 1, 2, 3. Lagi, sekali lagi. Oke. 1, 2, 3. Abdul Hafiz Kak, ganteng banget. Oke. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Kak Olan atas waktunya dan kesempatannya, sharingnya, materinya luar biasa sekali. Ini menjadi bekal buat kita semua dalam menapaki karir dan dunia mahasiswa. Semoga kita bisa membuat ini ya personal branding dengan lebih baik. Mungkin ada closing statement terlebih dahulu Kak Olan untuk adik-adik. Oh, apa ya closing statementnya? Kalau nggak cocok juga ya petua, udah kayak orang tua aja kok. Lebih ke ini aja teman-teman, apa namanya, selagi teman-teman belum terlambat mengambil sesuatu, better dari sekarang udah ditentukan tujuannya mau kemana. Karena mungkin memang dulu pas lagi kita kuliah, pas lagi sekolah itu kan lebih ke apa ya, aku pengen jadi TNI, aku pengen jadi polisi, jadi punya karakter nih gitu, sampai akhirnya nanti bakal terlihat pas lagi sudah kuliah aku mau kemana kayak gitu. Jadi sebelum terlambat kayak bingung nantinya mau jadi apa, terus habis itu mau kemana, ditentukan di sekarang. Misalkan contoh aku mau kerja di korporasi yang ini gitu, aku mau kerja di korporasi yang besar segala macam kayak gitu. Nah itu ditentukan dari sekarang, karena ketika kita punya tujuan, punya visi misi, dan kita konsisten dengan membangun hal tersebut, jadi nanti kita nggak bingung kita mau ngapain kayak gitu. Karena kalau misalkan kita bingung mau ngapain itu lebih ke susah sih kita nanti nentuinnya seperti itu. Jadi pesanku teman-teman ya, jadi diri sendiri, do the best buat apapun yang kalian lakukan. Semoga nanti udah pada dapat univ belum sih kalian? Udah ya harusnya. Udah ya. Udah, Kak, udah. Di mana, ada yang di UM-nya nggak? Saya, Kak, UM-nya Serius? Jurusan apa? hukum. Oh, hukum. Tetanggaan sama Gedungko. Ya kalau misalkan ini kuliah dimaksimalin ya, apa namanya? Kuliah itu silahkan dinikmati teman-teman. Kuliah itu ajang kalian mencari jati diri. Sebenarnya ini adalah awal gerbang teman-teman mencari jati diri. Artinya apa? Ketika kalian di dunia perkuliahan itu kalian benar-benar kalian mengkontrol diri kalian sendiri. Kayak contoh misalkan sekarang kita di Multazam itu kan masih diingetin sama walas, diingetin sama guru segala macam, ustazah, ada yang kontrol kita. Tapi ketika kita udah di dunia perkuliahan, artinya kita itu sudah mengkontrol atas diri kita sendiri. Jadi kita tanggung jawab sama atas diri kita sendiri. Jadi aku saranin jangan sampai kalian menjadi orang yang macan baru keluar kandang. Jadi ketika
ketika baru tahu dunia luar, akhirnya kalian mencoba semuanya segala macam kayak gitu. Jadi kita tetap kita tetap on the track gitu dengan apa yang prinsip yang kita punya seperti itu. Jadi dunia luar itu sangat kejam teman-teman. Jadi artinya dia sangat kejam itu tidak pandang bulu kalian itu asalnya dari mana segala macam. Tapi ketika kalian sudah punya prinsip dan kalian itu bisa kontrol atas diri kalian sendiri, kalian bisa tanggung jawab atas diri kalian sendiri. Aku yakin kalian bisa aman-aman aja kayak gitu. Yang maksudnya di luar, karena kan kita beda banget nanti dari ribuan orang dari macam Sabang sampai Merauke, kalian bakal bertemu di satu universitas dan akhirnya kalian bisa saja terpengaruh atas hal tersebut kayak gitu. Jadi yang aku yang aku pengen ketika menjadi alumni Al-Multazam itu teman-teman ya tetap on the track dengan apa yang kalian sudah punya dan kalian ustadz ustazah atau misalkan yang sudah dibekali sampai saat ini kayak gitu. Jadi akhirnya termindset oleh kalian dan kalian tetap terjaga kayak gitu dengan apa yang ada di dunia luar kayak gitu. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih banyak. Kalau misalkan ada yang mau di-sharingin lagi, boleh banget ngobrol-ngobrol di Instagram atau ya di Instagram kayak itu boleh banget. Jadi supaya misalkan kalau misalnya ada yang butuh-butuh ke Jogja atau ke Solo butuh bantuan bilang aja sama Kak Rahman sama aku juga boleh banget ya. Kita tetap satu rumpun, jadi kalian tidak usah merasa kalian sendiri di kota orang gitu. Jadi banyak banget alumni yang ada di sini yang bakal nolongin kalian. Terima kasih banyak ya teman-teman, sukses selalu, sehat-sehat juga. Terima kasih Rahman atas kesempatannya. Maaf ya kalau misalkan kurang memuaskan materinya. Terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih Kak Olan. Dan terima kasih teman-teman semuanya sudah hadir menyimak dari awal sampai akhir. Marilah kita tutup. Oh ya, sebelum ditutup sekali lagi kami dari Forsilam mengingatkan teman-teman untuk mengisi pendataan alumni. Silahkan akses Instagram kami di Forsilam Pusat. Di situ ada di bio kami, di situ ada linknya. Masuk sana dan isi formulirnya. Baik teman-teman, jangan lupa saling mendoakan, saling berkomunikasi. Marilah kita tutup program kita pada siang hari ini dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya Ahmad Mauludin Rahmanulail sebagai moderator undur diri. Mohon maaf sekali apabila banyak kekurangan dan salah-salah kata atau banyak hal yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai ketemu teman-teman di lain waktu. Izin live ya semua. Ya. Makasih banyak, Kak. Masih Kak Olan ya. Masih teman-teman.